Selamat datang kembali dalam ibadah Sitri Kenisa Bekasi. Apa kabar Bapak Saudara? Pastinya dalam keadaan sehat. Bapak Saudara, tidak terasa ini adalah minggu terakhir kita beribadah dalam tahun ini. Saya percaya kita bergairah bersemangat untuk memuji Tuhan. Boleh HP-nya di silent atau mencari posisi yang nyaman supaya bebas memuji Tuhan, bergairah memuji Tuhan. Dan saat ini kita mari bersama-sama memuji Tuhan, mengalami hadirat Tuhan bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya percaya kita semua siap memuji memuliakan Tuhan, amin. Sebab kita adalah umat-umat pilihan Tuhan Yesus. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salib-Mu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena siapa? Karena Kau, ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dimasyurkan. Sama-sama katakan. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Karena salib-Mu, salib-Mu Maha sempurna, tebus dan layakkanku. Katakan dengan iman. Karena Kau, ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kembali. Bangkit dan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, majukan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus Tuhan yang kami masyurkan, yang kami tinggikan. Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran. Kami sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Yes Lord, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu lebih dalam lagi Bapa. Merasakan hadirat-Mu, kasih-Mu yang setia Tuhan. Oh.
angkat kedua tangan kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Jesus. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidup kami di dalam-Mu. Amin. Jesus, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Ini segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh,
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Dengan iman katakan, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasamu Tuhan, Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari saat ini kita berdoa. Kita berdoa dengan iman, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terlambat. Kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Kita percaya Tuhan kita terlebih besar dari setiap pergumulan kita. Kita percaya Tuhan kita terlebih besar dari setiap doa-doa kita, masalah kita. Mari saat ini kita memandang Tuhan, kita bersatu dalam hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta saat ini hati yang baru, hati yang tetap setia. Kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan untuk hati yang baru, hati yang tetap setia. Tuhan ingin, Tuhan sedang mencari umat-umat yang mau bekerja, yang bergerak bersama Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang tetap setia dan taat kepadanya. Mari saat ini berdoa kepada Tuhan, biar supaya Tuhan memberikan hati yang tetap setia sampai garis akhir. Dalam pengiringan bersama Tuhan, kita tetap setia sampai garis akhir. Kita berdoa, mari angkat suaramu kepada Tuhan. Kita berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Sekalipun begitu banyak apa-apa yang kami lakukan, sekalipun begitu banyak Tuhan yang kami kerjakan, jangan sekalipun Tuhan Yesus, biarlah kami tetap memprioritaskan Engkau. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah mata iman kami tertuju kepadamu Tuhan. Sekalipun begitu banyak Tuhan, begitu banyak masalah, begitu banyak yang memimpin kami, biarlah tapi kami tetap setia Tuhan. Bila sampai garis akhir Kau mendapati kami tetap setia Tuhan sampai garis akhir. Karena cinta-Mu mula-mula Tuhan dalam setiap kami Tuhan, dalam setiap kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita juga berdoa saat ini untuk bangsa kita. Kita lepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Baik dalam pembuatan vaksin, kita berdoa kita melepaskan berkat supaya vaksin bisa dibagikan secara merata. Kita berdoa untuk peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan semuanya, Tuhan berkati, berikan kesabaran. Kita juga berdoa untuk setiap para pemimpin yang ada di bangsa Indonesia. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk presiden kita dan wakil presiden kita. Kita juga berdoa untuk setiap pembangunan, setiap keuangan. Dalam sistem pendidikan kita berdoa, kita melepaskan berkat untuk Indonesia. Mari angkat suaramu, kita melepaskan berkat untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia di dalam nama Yesus, dalam pembuatan vaksin Tuhan. Tuhan Kau yang menolong Bapak untuk setiap para peneliti, Kau yang menolong setiap ilmuwan Tuhan, Kau yang menolong Bapak untuk setiap para dokter yang sedang membuat Tuhan. Kau berikan kesabaran, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat Tuhan. Tuhan berkati juga setiap para pemimpin-pemimpin Tuhan.
gereja kita. Kita melepaskan berkat untuk gembala kita Pastor Suhartini. Tuhan berikan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru. Kita juga berdoa untuk setiap pemimpin, leader-leader. Tuhan tolong berikan hikmat, ada kesatuan hati di dalam gereja, di dalam setiap pemimpin-pemimpin. Kita berdoa semuanya, kita berdoa untuk gereja, dalam pergumulan gedung ibadah juga. Tuhan tolong dalam pengajuan KPR. Mari angkat suaramu, kita berdoa, kita melepaskan berkat untuk rumah Tuhan. Mari angkat suaramu. Shikelera papa taklara base, hirabalara shikelera papa papa papa. Kami berdoa Bapak untuk gembala kami Pastor Suhartini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan kesehatan ada di tangan-Mu, ada di tangan-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang baru Tuhan, sukacita mengalir. Terus berkati Bapak semakin lebih lagi dalam nama Yesus. Kami berkati Bapak setiap para pemimpin-pemimpin di rumah Tuhan. Ada kesatuan hati, ada hati yang bersatu untuk saling mengasihi dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan untuk gereja Bapak. Setiap kebutuhan yang dibutuhkan KPR Tuhan, setiap Bapak pengurusan Tuhan tolong Bapak di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau turut campur tangan Bapak. Kau turut campur tangan dalam mendatangkan kebaikan Tuhan. Ku percaya Kami percaya kepadamu Yesus. Kau bekerja, Kau yang mendatangkan kebaikan. mendatangkan kebaikan di hidup. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku, di hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Memulihkan hidup kami, memulihkan gereja kami, memulihkan bangsa kami Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji. Katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, kita pasti merasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan tadi. Dan minggu ini ada ayat emas yang akan kita renungkan sepanjang minggu ini, yaitu dalam Mazmur 34 ayat 8. Saya akan membacakan buat Bapak Saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bapak Saudara bisa kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya percaya kita akan mengalami dan mengecap semua kebaikan Tuhan
dalam sepanjang tahun bahkan untuk awal tahun nanti. Amin. Bapak Saudara, saat ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Suhartini. Pastikan Bapak Saudara bisa mengambil posisi yang nyaman, bisa ambil catatan. Ada bagian-bagian penting untuk kita ingat setiap pesan-pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ini hati kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Lord, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang Tuhan, Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dengan segenap hati telah kulihat hanya kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan-Mu Oh, yang tak pernah habis di hidup. Kami berjuang Tuhan, berjuang biarlah Engkau mendapati kami tetap setia Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Loh, ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati
Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Desember dan juga minggu terakhir di tahun 2020. Tanpa terasa kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2021. Saya percaya bahwa ada begitu banyak mungkin tantangan yang kita hadapi di tahun 2020 ini. Tapi tetaplah optimis, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana, punya rancangan yang indah bagi kita di tahun 2021. Hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu berlari pada tujuan yang benar. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Kalau hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengajar kami Roh Kudus supaya kami mengerti firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, nyatakan isi hati-Mu. Roh Kudus tolong kami mengerti setiap kebenaran yang dibagikan. Berkati hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, biar hanya yang berasal dari Tuhan saja yang hamba-Mu sampaikan dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi saya katakan bahwa hari ini saya bicara tentang berlari pada tujuan yang benar. Mari kita baca firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, surat Filipi adalah surat yang terakhir ditulis oleh Paulus sebelum dia akhirnya dihukum mati oleh kaisar pemerintahan Kaisar Nero. Kita tahu bahwa akhirnya Paulus dipenggal kepalanya dan akhirnya Paulus mati. Tapi saudara, yang menarik, ini surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus. Tapi di Filipi ini kita menemukan ada begitu banyak kata-kata motivasi, kata-kata indah yang disampaikan. Padahal Paulus menuliskannya di penjara dan dia sedang menunggu hukuman mati. Tapi dia berbicara bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita temui itu di surat Paulus di Filipi. Paulus berkata juga bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wow. Kemudian Paulus juga berkata, hendaklah damai sejahtera dari Kristus Yesus memenuhi pikiranmu. Itu luar biasa, bukan? Seseorang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah yang di dalam kondisi yang tidak baik, tapi dia menyampaikan kata-kata motivasi dan luar biasa. Bahkan ayat yang kita baca, nats yang kita baca hari ini tadi bicara, Paulus berbicara tentang berlari pada tujuan. Saya minggu pertama berkata bahwa Allah tidak sembarangan menciptakan kita. Hari Minggu kemarin Deborah katakan bahwa kita ada tidak secara kebetulan. Saudara ada dan saya dalam dunia ini itu bukan by accident, bukan karena kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan kenapa dia menciptakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita sudah menjalani hidup kita dari awal tahun sampai akhirnya di Desember tahun 2020 ini. Kita sangat kaget, bulan Maret kita
mulai tidak bisa beribadah kembali. Tapi kita bisa menjalani sampai akhirnya di penghujung tahun ini. Sulit, saya katakan hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan jalan yang kita pilih akan membawa kita kepada akhir daripada perjalanan itu. Nah, hari Minggu kemarin juga Deborah berkata bahwa orang yang tidak punya tujuan itu seperti kapal tanpa kemudi. Nah, setiap kita orang percaya, kita bertanggung jawab. Kita yang mengendalikan kemudi hidup kita, kemana kita mau pergi, ke arah mana. Kita pikir jalannya lurus, ternyata menuju maut. Firman Tuhan katakan di Amsal 16 ayat 25. Banyak jalan yang disangka oleh yang lurus, tapi ujungnya maut. Dalam terjemahan lain disebutkan ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Kita pikir kalau kita nggak ada masalah, lurus-lurus aja, kita pikir baik-baik saja. Tapi Alkitab sudah mengatakan banyak orang memikirkan dia jalan lurus tapi ujungnya maut. Kerinduan Tuhan supaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, mengarahkan diri kepada tujuan yang benar, berlari kepada tujuan yang benar. Karena itu Rasul Paulus tadi katakan, dia mengarahkan diri, ya kan? Aku mengarahkan diri dan berlari-lari. Hal ini menunjukkan suatu usaha atau perjuangan pada jalan yang benar, yang tentu akan menuntun kita kepada tujuan yang benar juga. Harus diingat Bapak Saudara, bahwa kita ini memang ada untuk sebuah tujuan. Tuhan menciptakan kita, ada tujuannya. Efesus pasal yang kedua ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya harus tahu bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, jadi ada tujuannya, untuk melakukan apa? Pekerjaan baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup dengan tujuannya Tuhan. Nah, kalau Tuhan mau kita hidup dengan tujuannya Tuhan, kita harus tahu tujuannya Tuhan itu apa. Nah, ini akan saya bagikan 3 hal yang menjadi tujuan hidup setiap orang yang percaya. Kenapa Yesus mau mati buat saudara? Kenapa dia mengampunimu? Kenapa dia memulihkan keadaanmu? Karena punya tujuan. Kenapa Tuhan menciptakanmu? Ada tujuannya. Yang pertama adalah tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Wow, makan minum saja untuk kemuliaan Tuhan, apalagi hal yang lain. Jadi pelayanan, pekerjaan, materi, kekayaan, waktu kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup, semua harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuan kita diciptakan. Itulah tujuan pertama Tuhan mau kita miliki. Hal yang kedua adalah, tujuan yang kedua, berdampak atau jadi berkat bagi orang lain. Ini harus kita pahami Bapak Saudara. Panggilan setiap orang percaya menjadi garam dan terang. Itu artinya apa? Hidup kita harus berdampak bagi orang lain. Saudara, dunia ini akan terus dipenuhi dengan manusia-manusia yang akan mementingkan diri sendiri, tidak mau memikul beban orang lain. Ada orang beranggapan memikirkan masalah orang lain, gak punya waktu. Masalah saya aja banyak, gak punya waktu, boro-boro saya mau mikirin masalah orang.
Khususnya di pandemi saat ini, kita tahu semua orang mengalami kesulitan. Kita pikir masalah saya aja banyak, ngapain saya mikirin masalah orang. Padahal tujuan yang kedua Tuhan mau dalam hidup kita adalah hidup kita berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Lihat seorang perempuan yang bekerja di rumah Naaman. Dari sarannya saja hidupnya bisa berdampak, akhirnya Naaman mengalami kesembuhan. Jadi cuma memberikan nasihat. Tapi saudara, berdampak itu bukan karena engkau berikan uangmu gitu. Bukan hanya uang materi yang bisa saudara lakukan untuk menolong orang lain. Mungkin itu nasihat, mungkin itu doa. Saudara, mari jangan fokus hanya untuk diri sendiri. Egosentris, hanya memikirkan diri sendiri. Tujuan yang kedua adalah Tuhan mau engkau tahu tujuanmu ada dalam dunia ini, supaya engkau berdampak dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mau menjadi berkat, Tuhan pasti bagi orang lain, pasti kita memfasilitasi diri kita dengan hal-hal yang mungkin kita sering abaikan. Mungkin perhatian kita bagi orang lain, kita bisa berikan informasi, kita bisa berikan jalan keluar. Atau mungkin ada masalah-masalah yang sedang dihadapi. Saya ada begitu banyak, mungkin tidak bisa memberikan uang bantuan atau apapun, tapi saya bisa membantu dengan mendorong mereka, memberikan motivasi, mengingatkan janji Tuhan. Itu sudah sangat berdampak. Mereka sudah sangat senang. Jadi mari kita lakukan tujuan ini. Ini tujuan kita, berlari pada tujuan yang benar ini. Berdampak bagi hidup orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Ini visi kita, to be Christ likeness. Jadi tujuannya harus, goalnya ini, menjadi serupa dengan Yesus. Kita harus mau dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kita harus berjuang, tidak menjadi anak-anak gampangan, tapi anak-anak perjanjian. Anak-anak yang mau diubahkan, anak-anak yang mau bertumbuh, anak-anak yang mau terus belajar untuk berubah. Saudara, Tuhan memakai orang-orang untuk membentuk kita. Tuhan memakai kesulitan-kesulitan bahkan untuk membentuk kita, karakter kita. Tuhan memakai masalah-masalah untuk memproses hidup kita. Sehingga tujuannya apa? Semakin hari kita semakin menjadi seperti Yesus. Yang sombong akan terus dibentuk sama Tuhan supaya kita bisa rendah hati. Karena Yesus rendah hati, menjadi seperti Yesus yang tidak mau melayani, Tuhan akan bentuk supaya mau melayani. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Menjadi seperti Yesus adalah mengalami perubahan. Menjadi seperti Yesus, bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Saudara, ini tujuannya Tuhan. Kalau saudara sudah bosan dengan kata dewasa, saudara akan gak bisa menikmati untuk bertumbuh menjadi dewasa. Pembentukan karakter kita ini seumur hidup. Tujuannya supaya kita menjadi seperti Yesus. Di dalam apa? Perkataan, pikiran, perbuatan. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk fokus kepada ini. Ketika ketiga hal ini, tujuan ini kita miliki, memuliakan Allah, berdampak bagi hidup orang lain, menolong orang lain, dan juga mau terus diproses menjadi seperti Yesus, maka kita akan berani berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan ini. Berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi kita sebentar lagi memasuki tahun 2021. Ada pertandingan iman lagi di tahun 2021. Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun ini.
Mungkin kita berpikir di tahun ini sangat berat, bagaimana saya di tahun 2021 nanti. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memegang kendali dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik dalam hidupmu. Waktu akan terus berjalan, ya. Waktu akan terus berjalan dan juga umur kita akan terus bertambah, ya. Tahun depan kalau masuk tahun yang baru, umur kita bertambah lagi. Artinya apa? Usia kita di bumi berkurang. Tapi saya mohon saudara, untuk saya mendorong Bapak Saudara untuk ada dalam tujuan yang benar, ya. Paulus tadi berkata, apa yang dia lakukan untuk mencapai tujuan itu? Kita tadi belajar. Yang pertama, dia melupakan, ya. Di Filipi 3:13 tadi, dia melupakan apa yang di belakangnya. Di belakang itu masa lalu. Di belakang itu hal yang harus dilupakan. Saudara tahu, ketika seorang pelari, apalagi pelari maraton, ya, dia berlari, berlomba. Kalau dia terus ngelihat ke belakang, dia gak akan pernah sampai ke garis finish. Dia gak akan pernah menangkan pertandingan itu. Jadi Bapak Saudara, untuk 2021 nanti, mari tinggalkan masa lalu. Mari tinggalkan setiap hal yang buruk. Mungkin bagi Bapak Saudara yang pikir bahwa masa lalu itu tidak mudah untuk dilupakan, apalagi yang menyakitkan. Apalagi mungkin di kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Apalagi mungkin saudara mengalami luka batin kepada seseorang, sulit melupakannya. Saya katakan saudara harus memutuskan hari ini untuk melupakan masa lalu. Saudara harus memutuskan hari ini untuk memutuskan ikatan masa lalu yang membuat engkau gak bisa fokus sama Tuhan. Yang membuat engkau tidak bisa berlari kepada tujuannya Tuhan. Jadi bagaimana engkau mencapai tujuanmu? Pertama, lupakan masa lalu. Mari bergerak terus kepada tujuannya Allah. Yang kedua adalah miliki tekad. Wah, tekad yang bulat. Rasul Paulus mempunyai tekad, kemauan untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukannya. Saudara, jangan hanya punya wishes atau keinginan, aku mau berubah, aku mau memperbaiki sikapku. Jangan hanya berhenti pada tingkat ingin, tapi putuskan, miliki tekad untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan baru di tahun 2021. Saudara, di tahun ini bukankah Tuhan mengajar kita lewat pandemi ini, lewat virus COVID-19 ini, kita jadinya memiliki kebiasaan baru. Tidak pernah pakai masker, sekarang kita kemana-mana harus pakai masker. Tidak pernah bawa hand sanitizer, kemana-mana kita harus cuci tangan, menjaga kebersihan. Ini kebiasaan baru. Saya mau Bapak Saudara, di 2021 miliki tekad untuk engkau bisa mencapai tujuan yang benar, berlari-lari kepada tujuan yang benar yang Tuhan mau kita miliki, yang Tuhan mau kita raih, dengan melupakan apa yang di belakang kita dan memiliki tekad. Saya berdoa Bapak Saudara tetap semangat. Di tahun ini saya mengalami banyak sekali tantangan, saya tahu. Tapi di akhir tahun Tuhan memberikan kelegaan yang amat sangat kepada saya. Pada titik akhir dalam pergumulan kita untuk rumah ibadah, akhirnya Tuhan menjawab. Dan saya katakan ini adalah mujizat. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita tidak pernah menduga Bapak Saudara. Karena ada begitu banyak penolakan-penolakan yang saya alami, yang kita dengarkan. Penolakan dari bank ini, penolakan dari bank itu. Tapi saudara, Tuhan memberikan kado spesial. Tahun ini tahun yang berat buat saya, Bapak Saudara. Kesehatan saya banyak sekali mengalami gangguan. Stres memikirkan pelayanan, memikirkan khususnya gedung ibadah kita. Tapi ketika saya mendapatkan jawaban dari Tuhan, saya mengalami kelegaan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya akhirnya memahami kesulitan, tantangan, waktu menunggu yang Tuhan izinkan buat saya. Saya tetap percaya bahwa Tuhan menolong
dan Dia sanggup memberikan kekuatan, dan janjinya ya dan amin. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Firman Tuhan yang Rasul Paulus katakan tadi, ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada panggilan dari Tuhan, ada mahkota yang diberikan, ada hadiah yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang berlari kepada tujuan yang benar, tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Saya mau Bapak Saudara memahami hal ini. Mari bersemangat masuki 2021. Meskipun keadaan tidak seperti yang masih kita harapkan, tapi tetap bergairah, tetap semangat saudara. Lupakan masa lalu, lupakan segala luka-luka batinmu, lupakan segala kepahitan-kepahitan hati, lupakan segala hal-hal yang buruk itu. Jangan bawa masuk di tahun 2021. Kau harus merdeka, kau harus proklamirkan kemenangan demi kemenangan. Engkau harus mengalami sukacita. Mengakhiri tahun ini, saya mendorong Bapak semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, tetaplah fokus kepada janji Tuhan. Dia yang berjanji, pasti Dia menggenapi. Meskipun kau mengalami kesulitan saat ini, percaya janji Tuhan. Meskipun bebanmu berat, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Asal engkau bergantung kepada Tuhan, asal kau mau percaya kepada janji-janji Tuhan. Kesulitan, tantangan, masalah, pergumulan Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari tenangkan hatimu, pandang kepada Yesus. Dia Bapa yang penuh kasih. Kita merayakan Natal adalah merayakan kasih Kristus yang besar. Bukti kasih Allah, Dia memberikan anaknya. Di Natal ini kita merayakan sukacita, damai sejahtera, kemenangan karena apa yang Yesus berikan. Dia berikan hidupnya, kasihnya sempurna. Dia menerimamu apa adanya. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan, bukan karena kebenaran kita, tapi kita diselamatkan oleh anugerah. Kita menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Mari bersyukur di sepanjang tahun ini kita sudah dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memelihara kita, Tuhan memelihara keluarga kita, Tuhan memelihara anak-anak kita, Tuhan menjaga kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Ini minggu terakhir kami ada di tahun ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kami tahu tahun ini sangat berat Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini kami bisa berdiri di hadapan-Mu, kalau kami masih bisa melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Keadaan mereka yang kurang baik, mungkin kesehatannya mereka mengalami kelemahan. Tuhan jamah dan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Biar semua umat-Mu percaya bahwa ada Tuhan yang memegang kendali dalam hidup mereka. Kami memasuki tahun 2021 dengan iman percaya. Kami memasuki perjalanan iman kami 2021 dengan bergantung kepada Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang sanggup menolong kami. Ajar kami Tuhan untuk mengarahkan mata iman kami kepada Yesus dan berlari kepada tujuan yang benar. Kami tahu ada hadiah yang Kau sediakan buat setiap anak-anak-Mu yang berlari kepada tujuannya Kristus. Hidup kami di dalam dunia ini selama kami masih hidup, selama kami masih diberi
berikan kesempatan, kami mau mengejar tujuannya Tuhan. Kami mau hidup memuliakan Tuhan. Kami mau berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Biarlah kami melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kami melupakan apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan diri kepada hal yang baik yang Tuhan sediakan. Kami memiliki tekad untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan baru untuk terus mengalami kemenangan di dalam Kristus. Berkati semua umat-Mu. Engkau jamah setiap hati. Semua kami akan meninggalkan tahun ini dengan kemenangan, dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar untuk menjadi umat yang setia dan terus bertanggung jawab. Amin. Amin. Karena kita percaya Tuhan bersama kita. Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru. Sebab tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Haleluya. Ku kan bangkit, berdiri dan melupakan semua yang ada di belakangku dengan kekuatan baru. Bersama siapa? Bersama Yesusku. Yes Lord. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Engkau sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Kami akan tetap berlari, ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat menghalangi kuasa-Mu, tak ada yang dapat menggagalkan rencana-Mu. Kau sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Come on church, dengan bangga. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Yes Lord, hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau tetap dan terus berlari di dalam-Mu Yesus. Thank you Lord. Rencana-Mu yang sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Katakan sekali lagi, sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Sempurna dan benar, sempurna dan benar, ajaib dan kekal selama-lamanya. Saudara siap berlompat berlari bagi Tuhan. Amin. Ku kan tetap berlari, mengejar semua mimpi, menuntaskan semua tugasku bagi generasiku. Ku kan terus berlari, tinggalkan masa lalu, mengerjakan mau-Mu Tuhan
Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah online kita hari ini. Saya percaya Bapak Saudara semua sangat diberkati oleh Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Mari kita akan akhiri ibadah online kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di penghujung ibadah online kami hari ini, kami kembalikan segala hormat, syukur, kemuliaan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu, Engkau yang menyertai setiap jalan-jalan kami. Allah kami adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kami melewati setiap musim-musim dalam hidup kami. Mari arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Pandanglah tahta kasih karunia Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu. Engkau akan terus mengarahkan mata iman kepada tujuannya Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memanggil kita. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah perdana kita masih online tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih Pastor Teddy untuk firman Tuhannya. Saya percaya setiap Bapak Saudara sangat diberkati oleh firman Tuhan tadi. Dan saya mendorong Bapak Saudara untuk memberikan persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan untuk gedung rumah Tuhan. Dan ada pengumuman juga bahwa minggu depan kita masih ibadah online. Ibadah King Kids jam 9.15, ibadah umum jam 10.15. Bapak Saudara jangan sampai melewatkan ibadah awal tahun kita, karena saya percaya ada berkat-berkat Tuhan yang baru bagi setiap kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.